shit. Kerikilnya banyak banget lur. Kerikilnya pada rontok nih, keburu hujan. Wih, gila. Wih. Nah, di Reben ini lagi ada longsor ya lur. Separuh jalan pada longsor. Baru kabarnya apa? Beritanya juga baru update pagi ini, siang ini. Ini kalau kita kesana injek situ udah longsor, tambah longsor lur. Oke dulur, kembali lagi bersama Absi Motovlog di hari Selasa yang mendung dan habis hujan ini. Jalanan basah ya, enak banget buat ngevlog. Masih fresh banget ya udaranya, apalagi jalanannya terlihat sangat bersih. Wow, sangat baru ya. Dingin lagi ya, di Bawang di Bawang ini. Saya lagi berada di Bawang, tepatnya di Bawang ya. Habis aktivasi orbit Z1 temannya teman saya. Oke lur, sambil perjalanan pulang ke Batang, saya sambil dikit-dikit bahas ya. Bawang, ini dia. Ya, sudah tidak naik moge lagi. Kemarin nyoba-nyoba moge GSX S750 punya orang, enak lur pakai mobil ternyata lur ya. Sensasinya tuh beda banget, ada suaranya, ada tenaganya gitu. Bener-bener moge, nggak cuma suara ya, nggak cuma asal 4 silinder. Harganya juga murah ya, bisa dibilang murah banget lur. 750 cc 4 silinder cuma 139 juta sak barunya ya. Wah, suaranya juga udah wang-wang. Ngelewatin di pegunungan gini buat daily enak banget kalau pakai moge, pasti jadi pusat perhatian terus lu. Tapi ya itu bensinnya ya. Pakai ini aja udah repot, udah lumayan ya bensinnya. Ya kalau pakai motor-motor yang buat harian, yang penting bisa menikmati perjalanan lur, apalagi kalau kita ada di daerah pegunungan, terutama di Bawang ini ya, dimana jalanannya bagus dan juga lalu lintasnya tidak terlalu parah ya, tidak parah lah, tidak aneh-aneh orangnya tuh. Beda kalau kayak di Pekalongan itu, waduh, aneh-aneh. Di daerah kota udah isinya, siap-siap, sabar aja, harus sabar tuh. Kalau daerah pegunungan gini, wah, udah orangnya ramah-ramah ya, masuk akal semua orangnya. Mungkin ada 1-2 doang, tapi kan nggak banyak tuh. Perbandingannya 1 banding 100.000 bisa dibilang ya. Mungkin kalau orang-orang yang naik motor pelan ya kayak bapak-bapak lah, kebanyakan lah bapak-bapak gitu ya. Kalau naik motor kan pelan ya, oke nggak apa-apa pelan. Masalahnya dia sambil tolah-toleh, udah gitu oleng gitu. Ke sebelah kanannya dia tiba-tiba oleng ke kanan, ke sebelah kirinya dia tiba-tiba oleng ke kiri gitu. Bikin jantungan aja gitu, bikin khawatir ya. Pelan doang nggak apa-apa gitu ya, masih bisa disalip. Ini udah tolah-toleh oleng, disalip malah kita yang celaka lur. Soalnya saya ya kejadian gitu loh, crash gara-gara bapak oleng kayak gitu. Dia udah ngesen kanan, saya ambil kiri, dia malah ke kiri banting gitu ya, banting kiri. Buset, orang ngapain coba ya? Dendam kok sama motor kayak segini. Motor dia Astrea lagi, kerusakannya minor ya kan, minor damage. Punya saya kerusakannya gede, mayor ya, parah emang. Masalahnya itu yang jadi korban tuh orang lain, dan orang lain yang jadi korban itu ya dia ngeluarin uang banyak untuk restorasi motornya lur, karena yang penyebabnya itu
si bapaknya itu kan mesti kan bisa dibilang ekonomi di bawah kita ya. Udah gitu mau ganti ya nggak bisa dong gitu kan. Kita juga mau maksa kasihan gitu. Biasanya gitu. Ya paling seberapa doang, berapa persen doang dia bisa gantinya. Secara kekeluargaan ya mau nggak mau terima apa yang dia bisa kasih doang gitu. Setidaknya dia ngasih lah, walaupun nggak cukup buat reparasi full gitu. Buat restorasi fullnya ini udah restorasi nih, makanya spionnya ganti ya. Yang ori kacanya hilang atau gitu. Padahal suka sih sama spion ori. Ini pakai spion Tomok model V5. Sudut pandangnya sempit banget lur. Ya gitu, bapak-bapak ya. Jadi ya selain mak-mak, kaum mak-mak itu yang lebih bahaya itu bapak-bapak sih lur. Kalau mak-mak kan lebih ke kayak nyelonong gitu atau gimana ya? Ya sangat bahaya sih. Cuman sekarang ini banyak kan tuh bapak-bapak lur yang saya temui. Terobos lampu merah gitu ya, terobos lampu merah bapak-bapak. Terus oleng-oleng bapak-bapak lagi. Terus sembarangan ya, asal nyelonong gitu ya, bapak-bapak. Ya sering loh saya temuin, terutama banyak di Pantura arah Tegal, Pemalang Tegal tuh banyak banget. Pagi pagi-pagi kan, shit, kerikilnya banyak banget lur. Kerikilnya pada rontok nih, keburu hujan, wih gila, wih pagi-pagi ya orang-orang pada nyebrang, wih gila. Saya ke Tegal itu was lur. Hujan-hujan lagi, sampai ada yang crash juga, bukan saya. Hampir crash, cuman udah patah aja itu, udah pecah gara-gara nyenggol si bapak yang asal nyebrang. PCX lur, PCX. Intinya gitu, kehati-hatiannya lah, kehati-hatiannya tuh kurang lur. Ya walaupun nggak semua bapak-bapak sih ya, tapi yang saya lihat tuh ada dari kaum bapak-bapak gitu, kalangan bapak-bapak. Ya kalau emak-emak tuh ya emang ada yang kurang hati-hati. Tapi setidaknya tuh mereka kalau gerak tuh lambat lur. Jadi mau pindah jalur tuh lambat. Masih bisa kita lihat walaupun mereka agak ngawur gitu ya. Masih bisa kita lihat, masih bisa kita antisipasi gitu. Kalau bapak enggak, tiba-tiba nyelonong aja. Dia diam di kiri ya. Diam di kiri, itu pernah loh saya gitu. Dia diam di kiri, nggak ada rating sama sekali, nggak ada lampu sen. Saya lewatin dong, dia kan berhenti dong ya. Masa saya ikut berhenti, enggak kan. Dia di pinggir jalan lur, saya lewat. Nggak saya klason, saya lewat samping kanannya jauh sih. Saya di sini nih, nah, agak tengah. Dia di pinggir sini. Tiba-tiba lur, suat, wah gila. Nyerempet arm saya. Tahu sih bapak kayak gimana? Kayak nggak jatuh, saya lihat di spion sih dia nggak jatuh sih, nggak apa-apa. Kan gila banget ya. Set. Oh saya di sini, tengah sini nih. Saya tengah sini. Kecepatannya sekitar segini kan, 50. Nah udah deket nih, sekitar segituan tuh. Tiba-tiba dia belok, wih gitu. Mau nyebrang gitu ya, nyebrang. Sana kan ada gang sebelah sananya. Buset nih orang ngapain? Kok gini amat naik motor ya orang? Nggak lihat dulu belakangnya atau spionnya gitu, asal aja. Terus kalau mau nyebrang, mau putar balik atau nyebrang, bukan kepalanya dulu yang ditengokin, stangnya dulu yang ditengokin lur. Stangnya dulu dibelokin, terus motornya agak miring, tiba-tiba nyerong gitu ya, baru kepalanya noleh gitu. Ini bikin orang kaget lah, bikin orang jantungan gitu loh. Ya ini sisi curhat aja lur ya. Sambil kita menikmati alam. Ini kita berada di Jalan Bawang Reban, jalur Bawang Reban lur, lewat sini enak. Kalau lihat Limpung kejauhan, ya sama aja sih. Masa mungkin bisa dibilang lebih cepat lewat Limpung karena nanti tembus Pantura, tapi ya menikmati ya, menikmati jalanan sepi sambil nikung-nikung. Wow. Ya gitu lur, kembali lagi pembahasan bapak-bapak ya. Jadi pembahasan kali ini bapak-bapak nih. Nah, kalau lagi di pinggir nih, ya, dia lagi di pinggir contoh gini ya.
Set lagi di pinggir nih, pelan banget dia. Saya pokoknya juga udah hati-hati dari belakang, udah saya kurangin kecepatannya. Gini pelan, toleh doang sih oke lah, nggak apa-apa ya, toleh doang lur. Maksudnya tolehnya sambil gerakin setang juga lur. Jalanan lurus tapi dia belok gitu loh. Aneh orang. Toleh kan, kayak toleh kan dia keseimbangannya hilang gitu ya, keseimbangannya terganggu, jadi shoot gitu, agak oleng gitu, shoot gitu kan. Wah, bikin orang kaget ya. Wah, langsung jalan pintas ya, jalan pintas lu sana lu. Terus kayak nerobos lampu merah, jadi udah merah lama, udah pada berhenti sekitar 5 detik. Si bapak lewat. Jadi gitu loh, yang perlu diperhatikan ada dua kalangan ya, kalangan mama dan bapak-bapak loh. Jangan dianggap remeh mereka itu. Kalau kejadian sampai kecelakaan itu susah lur. Kita mau minta ganti rugi, merekanya mesti nggak punya duit, masalah gitu lur, kebanyakan gitu. Jadi mereka mungkin ganti rugi tapi seadanya doang. Nah kadang kita juga kasihan gitu ya, masih ada hati gitu kan, kasihan. Ya udah akhirnya diganti seberapa doang, nggak nutup buat full reparasi gitu ya. Setidaknya mungkin kalau 50% masih mending lah ya. Ini 1% lur bisa aja, atau 10% gitu kan. Kalau orang yang duitnya pas-pasan susah, repot lur, pusing. Itu yang lagi saya segani lur. Lagi saya segani pokoknya. Kayak di kota, kayak udah di kota ketemu kayak gitu tuh, pokoknya ketemu bapak-bapak pelan, udah pokoknya kita juga ikutan pelan lur. Kita siap-siap turun kecepatan aja lah. Ya turun kecepatan, terus ambil jarak yang agak jauhan dari dia lur, buat antisipasi kalau tiba-tiba dia nyelonong gitu loh. Saya udah udah banyak, kebanyakan saya cuman tegur. Nah pas ke arah Tegal itu doang tuh kejadian 2 kali si gara-gara bapak-bapak ya, orang lain jadi celaka gitu loh. Udah yang pertama itu bapak-bapak nggak pakai helm, bawa anak ngantar sekolahan ya, nyebrang. Nah itu nggak hati-hati dia, si bapak-bapak maksa, udah putar balik terus maksa ambil kiri, padahal yang di belakang masih rame lur. Pertama, yang kedua, nah itu yang kejadian sama saya. Dia udah rating kanan, udah ngesen kanan, nih, dia udah di tengah juga, udah di tengah-tengah marka lah ya. Udah dong, dia udah belok kanan gini, udah miring ke kanan. Nah saya ambil kirinya, dia tiba-tiba dia ke kiri, set gitu. Dan ke kirinya nggak cuman set, habis itu kaget, balik lagi tuh enggak lur, terusin doang. Dia nerusin gitu loh, diterusin sampai minggir gitu ya. Ya saya kenal lah, serempet. Yang jatuh saya tuh. Pokoknya udahlah, waspada aja lur. Ada yang kayak gitu, udah ada tanda-tanda kayak gitu, yus kurangi kecepatan, jaga jarak. Nah terus ya udah, siap-siap aja. Mesti saya deg-deg kalau lihat samping bapak-bapak kayak gitu. Ini bakal belok apa enggak gitu ya. Oke lur, kita ada di Reban Raya. Nah di Reban ini lagi ada longsor ya lur, separuh jalan ada longsor. Baru kabarnya beritanya juga baru update pagi ini, siang ini. Ini kalau kita kesana injek situ udah longsor, tambah longsor lur. Mau coba kok? Coba aja sendiri, saya gak mau. Udah lihat di Pekalongan info, Batang info, longsor lur. Ya itulah, sekarang sering hujan ya, tanah merah semua isinya. Untung nggak nutupin akses jalan ya longsornya, jadi bukan kelongsoran tapi longsor. Nah gini dampaknya, gini harus ngantri ya. Begini lur, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Nggak ada spesial, cuman pemukiman biasa. Ada Alfamart, Indomaret ada tetap. Berarti bisa dibilang ya
cocok lah, maksudnya apa ya, ya pasti setiap kecamatan ada sih ya Alfamart, Indomaret ya. Ya cuman buat lewatan doang.